Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhardi. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Malik Maulana Ibrahim Malang di program Magister Manajemen Pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan mengulas salah satu buku yang berjudul Science and Islam, yaitu karangan dari Muzaffar Iqbal. Sebelum kita membahas tentang buku tersebut, alangkah baiknya kita mengenal sosok dari Muzaffar Iqbal tersebut. Adapun biografi dari Muzaffar Iqbal tersebut ialah ia salah seorang warga negara dari Pakistan. Beliau lahir di tanggal 3 Desember 1954, yaitu di Pakistan. Beliau adalah salah seorang sarjana dan penulis Pakistan Kanada. Iqbal memperoleh gelar doktor di tahun 1983, yaitu di bidang kimia dari Universitas Saskatchewan, dan kemudian meninggalkan bidang ilmu eksperimental untuk mengabdikan dirinya sepenuhnya pada bidang pilihannya, yaitu di bidang sastra, sejarah, dan juga filsafat. Intelektual Islam dan tradisi spiritual antara di tahun 1984 dan sampai dengan 1990, dia mengajar bahasa Urdu di salah satu universitas Wisconsin ataupun Madison pada tahun 1984 sampai dengan 1985. Muzaffar Iqbal juga salah seorang penulis yang sukses, pernah menulis dua buah buku novel yang terkenal dalam bahasa Urdu yang berjudul yaitu Ikhila dan juga Inta. Selama tahun 1980 sampai dengan 1990, ia menerbitkan sejumlah terjemahan puisi penyair dari bahasa Amerika Latin. Selain itu, sosok dari Muzaffar Iqbal yang sangat pandai dari ilmiah dan juga sains, beliau juga memiliki karir yang sangat luar biasa. Di antara tahun 1992 sampai dengan 1996, Iqbal bekerja sebagai Direktur Informasi Ilmiah ataupun Komstek, yaitu Komite Menteri untuk Kerjasama Ilmiah dan Teknologi (OKI), Organisasi Kerjasama Islam, yang didirikan langsung di KTT Islam ketika OKI diadakan di Mekah. Pada saat itu di Arab Saudi pada Januari 1981 sampai dengan 1996, beliau menjabat sebagai Direktur Kerjasama Ilmiah Akademi Ilmu Pengetahuan Pakistan. Kemudian Iqbal menjadi presiden pendiri Pusat Ilmu Pengetahuan Islam, yaitu di Kanada. Sempat disebut yaitu Pusat Islam dan Sains ketika didirikan pada tahun 2000. Baiklah teman-teman semuanya, setelah kita mengetahui biografi dari salah seorang filsuf Islam atau ilmuwan Islam yang bernama Muzaffar Iqbal, nah sekarang kita mengulas sedikit tentang bukunya yang berjudul Science and Islam. Nah, di sini buku ini mengisahkan tentang interaksi antara Islam dan sains sejak munculnya Islam pada abad ke-7 hingga saat ini. Kisah ini terbagi menjadi dua periode, yaitu era sebelum munculnya ilmu pengetahuan modern dan dari abad ke-17 hingga sekarang. Pembagian ini tidak sembarangan, sebaliknya ini muncul dari hakikat usaha ilmiah yang telah melalui perubahan mendasar sejak revolusi ilmiah abad ke-17. Namun, sebelum kita memulai eksplorasi tentang hubungan antara Islam dan sains ini, ada sesuatu yang harus dikatakan tentang Islam itu sendiri. Dikarenakan terlepas dari kehadiran di mana di media, Islam tetap menjadi salah satu agama yang paling kurang dipahami di dunia.
Seiring dengan peristiwa kontemporer yang berkontribusi pada persepsi umum tentang Islam di Barat, ada juga sebagai sejarah yang mendasari perspektif non-Muslim tentang agama, membuat pemahaman tentang Islam menjadi urusan yang sangat rumit. Pada abad ke-20 menunjukkan perubahan yang sangat fenomenal. Pada masa fajarnya, Islam dianggap oleh banyak orang yang telah kehilangan daya tariknya, atau paling tidak merupakan agama yang tidak memiliki pemerintahan yang jelas, karena sebagian besar penganutnya kemudian tinggal di koloni yang diduduki dan diperintahkan langsung oleh kekuatan Eropa. Pada awal abad ke-21, kata Islam telah menjadi hal yang biasa dan hampir tidak ada hari berlalu tanpa penyebut Islam dan Muslim dalam berita utama. Namun, perhatian yang sangat besar ini belum menghasilkan pemahaman tentang agama berdasarkan sumbernya sendiri. Di buku ini juga menjelaskan bahwasanya revolusi sosial dipicu oleh penggabungan cepat berbagai budaya ke dalam Islam. Dalam 100 tahun pertama itu, sejumlah besar transformasi mikro terjadi di tanah kuno seperti Asia, Afrika, dan juga Asia Tengah. Untuk melahirkan mosaik sosial dan budaya baru, masyarakat multikultural ataupun multietnis dan bahkan multiagama inilah yang akan menghasilkan kondisi bagi usaha sains selama 7 abad dalam peradaban Islam. Pada zaman tersebut, perubahan sosial yang sangat besar di abad ke-8 adalah hasil dari perpindahan agama massal, imigrasi, pembentukan kota-kota baru, dan institusi administratif dan fiskal baru, dan sebuah kontrak sosial baru yang dibangun Islam dengan komunitas Yahudi dan juga Kristen. Sistem kepercayaan Islam dapat menggabungkan tradisi sosial dan budaya yang bervariasi karena sifat universal yang sangat menyeluruh. Terjadinya juga perluasan batas-batas geografis dan sintesis budaya berikutnya memaksa para pemikir yang paling tajam di masa itu untuk terus memutuskan jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul dari antara lain keprihatinan teologis baru, kebutuhan khusus dari masa yang baru, dan juga bertobat para imigran, dan muncul pengaturan administrasi dan keuangan baru antara negara dan warganya. Selain itu, di era tersebut meskipun 3 agama monoteistik yaitu Abrahamic, Yudaisme, dan juga Kristen serta juga Islam memiliki kesamaan derajat tertentu sehubungan dengan kepercayaan pada satu Tuhan dan aspek-aspek ciptaan tertentu. Konsep mereka tentang astronom yang tiba di Istana Khalifah Abbasiyah Al-Mansur berkuasa di tahun sekitar 754 sampai dengan 775 sebagai bagian dari delegasi dari sains, misalnya kemungkinan besar adalah seorang Hindu. Adapun aspek hubungan Islam dan sains di abad ke-8 hingga ke-16 untuk mendeskripsikan hubungan antara Islam dan sains yang dikembangkan dalam peradaban Islam antara abad ke-8 dan ke-16. Dari perkembangan tertentu dalam cabang-cabang ilmu yang memiliki hubungan lebih langsung dengan agama, beberapa cabang ilmu pengetahuan seperti mekanika tidak ada hubungannya dengan agama secara langsung, sedangkan yang lain seperti kosmologi dan geografi memiliki hubungan langsung dengan agama dan karenanya diberi perhatian lebih pada bagian berikut. Di zaman ini antara politik, ekonomi, dan juga kekuasaan sangat berkaitan untuk kehidupan bermasyarakat di era tersebut, sehingga yang berkuasa tetap berkuasa dan juga yang lemah selalu tertindas. Nah, baiklah, inilah beberapa poin dari hasil
bacaan saya dari bukunya Muzaffar Iqbal tentang sains dan Islam. Untuk selanjutnya, bagaimana bentuk saman ataupun cerita membahas Nah, itulah tadi tentang mengenai buku Muzaffar Iqbal yang berjudul Science and Islam. Dan mungkin dari pembahasan saya masih banyak kekurangan, saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.